Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Rahma. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis yang berjudul Analisis Tren. Pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi memerlukan data historis. Kemudian, analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan data dari waktu ke waktu. Bermanfaat bagi perusahaan, wirausahawan, dan pembuat kebijakan. Contoh variabelnya seperti penjualan, pendapatan, produksi, dan konsumsi. Definisi analisis tren menurut para ahli, menurut Mahdi dan Suprihatin tahun 2021, jika kecenderungan perubahan data menunjukkan pertambahan, disebut tren positif. Jika terjadi penurunan, disebut tren negatif. Menurut Gujarati tahun 2021, analisis tren adalah alat untuk menilai perubahan variabel dari waktu ke waktu. Pentingnya dari sebuah analisis tren yaitu alat untuk memahami arah fenomena bisnis, pola penjualan, indikator naik atau turunnya permintaan, dan informasi penting untuk perencanaan bisnis ke depannya. Ada tiga konsep dasar analisis tren. Yang pertama, metode statistik dalam data deret waktu atau time series. Yang kedua, ada fokus pada kecenderungan umum jangka panjang. Yang ketiga, ada mengabaikan fluktuasi musiman atau acak. Metode analisis tren ada dua jenis metode analisis tren. Yang pertama ada pendekatan statistik, yaitu menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua ada persentase tren atau angka indeks, yaitu menghitung perbedaan persentase antara data saat ini dan data dasar. Tujuan dari analisis tren ini ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi pola jangka panjang, ada yang kedua ada peramalan atau forecasting, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan, dan yang keempat evaluasi efektivitas kebijakan. Dengan memahami analisis tren secara menyeluruh, mahasiswa statistik ekonomi dan bisnis dapat memiliki bekal penting untuk menganalisis data real dalam dunia kerja, baik di sektor swasta maupun publik. Di sini ada contoh kasus, seorang wirausahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil, dari tahun 2016 hingga tahun 2021 untuk data genap. Tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Di sini ada data ganjil tahun 2017, penjualannya itu ada 120 unit. Untuk mencari nilai X, ini kan data ganjil. Jadi data ganjil itu dia harus mencari titik tengahnya dulu. Di sini titik tengahnya itu kita berikan 0. Jadi ke kiri itu -2, kemudian ke kiri itu -1, kemudian ke kirinya -2, langsung kemudian ke kanan ada +1 dan +2. Untuk mencari nilai X-Y-nya, X dikali Y, -2 dikali 120, hasilnya itu -240. X pangkat 2-nya minus, minus 2 dikali -2, hasilnya +4. Kemudian sama eh, perhitungannya hingga tahun 2021. Jadi hasilnya tahun 2018 itu penjualannya 135 unit, X-nya itu -1, XY-nya itu -135, X pangkat 2-nya itu +1. Untuk penjualan tahun 2019 ada 140 unit, X-nya 0, XY-nya 0, X pangkat 2-nya 0. Untuk tahun 2020 ada 155 unit penjualan, X-nya 1, XY 155, X pangkat 2-nya 1. Untuk tahun 2021 ada 160 unit penjualan, X-nya 2, XY-nya 320, X pangkat 2-nya itu 4. Total, jika dijumlahkan penjualannya di tahun 2017 hingga 2021 itu 710, X-nya 0, XY-nya 100, X pangkat 2-nya itu 10. Langsung ke jawabannya atau perhitungannya untuk mencari nilai A, Y per N. Eh,
A sama dengan Y 710 per N, N-nya itu 5. Kenapa 5? Karena tahunnya itu 5 tahun, jumlah tahunnya. 710 dibagi 5 sama dengan 142. Nilai B sama dengan XY per X pangkat 2. B sama dengan XY-nya 100 per X pangkat 2-nya itu 10. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Masuk ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan A-nya 142 ditambah B, B-nya itu 10 dikali X. Y tahun 2022. Y 2022 sama dengan 142 ditambah B-nya 10 dikali X. X-nya itu 3. Kenapa 3? Karena tahun 2021 itu X-nya 2. Maka untuk tahun ke depannya itu eh, naik, jadi naik angkanya itu seperti 2022, 2022 2, 2022 itu 3, dan di tahun 2023 itu 4. Baik, jadi 142 ditambah 10 dikali 3 hasilnya 172 unit. Y 2023 sama dengan 142 ditambah 10 dikali 4, X-nya itu 4 sama dengan 182 unit. Kemudian kita mencari data genap. Tahun 2016 ada 100 unit penjualan. Untuk X-nya itu sama seperti data ganjil tadi, cuman data ganjil ini kan tidak, data genap ini kan tidak ada nilai tengah ya. Jadi dia itu angkanya itu menjadi desimal. Jadi nilainya itu kita letakkan -2,5, ke kiri lagi -1,5, kemudian -0,5, kemudian ke kanan 0,5, kemudian 1,5, dan 2,5. Untuk mencari XY sama seperti data ganjil, yaitu X dikali Y minus 2,5 dikali 100, hasilnya -250. Untuk X pangkat 2 minus X dikali X, yaitu -2,5 dikali -2,5, hasilnya 6,25. Kemudian tahun 2017 ada 120 unit penjualan. X-nya itu -1,5, XY-nya itu -180, X pangkat 2-nya itu 2,25. Tahun 2018 ada 135 unit penjualan, X-nya -0,5, XY-nya -67,5, X pangkat 2-nya 0,25. Untuk tahun 2019 ada 140 unit penjualan, X-nya 0,5, XY-nya 70, dan X pangkat 2-nya itu 0,25. Di tahun 2020 ada 155 unit penjualan, X-nya 1,5, XY-nya 232,5, dan X pangkat 2-nya 2,25. Untuk tahun 2021 ada 160 unit penjualan, X-nya 2,5, XY-nya 400, dan X pangkat 2-nya itu 6,25. Jadi, jika ditotalkan keseluruhannya, penjualannya itu adalah 810, kemudian X-nya ada, penjualannya ada 810, X-nya ada 0, XY-nya 205, dan X pangkat 2-nya itu 17,5. Untuk mencari nilai A, Y per N sama dengan Y-nya itu 810 dibagi N, N-nya itu 6, kenapa 6? Karena jumlah tahunnya ada 6 tahun. 810 dibagi 6 sama dengan 135. Untuk mencari nilai B, X, Y per X pangkat 2 sama dengan B 200, X-nya, XY-nya 205 dibagi dibagi X pangkat 2-nya itu 17,5 sama dengan 205 bagi 17,5 itu 11,714. Kesimpulannya adalah analisis tren merupakan alat penting dalam statistik ekonomi dan bisnis yang digunakan untuk mengamati pola perubahan data dari waktu ke waktu. Dengan memahami arah tren pelaku bisnis, analisis dan pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih tepat. Selain itu, analisis tren juga berperan penting dalam peramalan masa depan dan evaluasi efektivitas kebijakan. Pemahaman yang baik terhadap metode ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia profesional, baik di sektor publik maupun swasta.
Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.